Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Spendel Business Club. Kali ini saya akan berbincang masalah produktivitas dan bisnis bersama saudara Aswar Asnawi atau yang biasanya kita lebih kenal dengan panggilan Ateng. Nah, beliau ini adalah teman saya, kawan saya dulu waktu masih bersekolah di SMP 8 Makassar, angkatan tahun 2004. Coba kita sapa dulu saudara Ateng ini. Wih, assalamualaikum saudara Ateng. Wih, tambah gagah ini saudara ini. Alhamdulillah. Berjenggot Gimana sekarang kita ini ya, bro. saudara? Alhamdulillah. Ah, Baik tidak. alhamdulillah. Apa itu Isuji baik itu. kalau bukannya? Lama ndak ketemu ini Iya, Apa iya, Om. apa lagi apa dibikin ini bro? Apa kegiatan ini? Ya, jadi pantar galon juga dong. Woi, pengantar atau sekaligus bisnis owner dari isi ulang galon. Sama-sama gitu. Wah, Ada. mantap mantap mantap. Ya ini kita kan lagi syuting konten untuk Spendel Business Club. Ya, Nah, Spendel Business Club ini kita bertujuan untuk kasih kumpul alumni-alumni yang punya bisnis, kita ngobrol bersama. Siapa tahu kita bisa kasih insight-insight atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa memotivasi teman-teman alumni yang lain agar mereka bisa mulai untuk berbisnis juga. Ataupun kalau mereka ada yang sudah gagal atau bisnisnya, mereka bisa bersemangat lagi untuk bisa memulai lagi begitu. Nah ini yang saya mau tanyakan ini, eh, saya panggilnya Ateng, tidak apa-apa toh? santai, Oh santai, iya santai. santai, Lanjut. santai. Karena panggilan Ateng kan dari SMP itu panggilan mesra itu. Yo, sudah melekat itu. Iya. Makanya kalau orang bilang Aswar Asnawi, siapa ini Aswar Asnawi? Terus saya lihat fotonya ternyata Ateng. Bagaimana ini awal mulanya bisa berbisnis ini, bro? Awal mulanya bagaimana? Perjalanannya? Awal mulanya itu Om, saya dari mindset dulu. Nah, Awalnya itu memang saya bertujuan untuk bisa bantu orang lah. ah, Gitu awalnya. Itu dulu awalnya. Nah, semenjak dari transisi waktu ke waktu, saya mulai menjadi karyawan dulu 8 tahun saya kerja. Saya memutuskan untuk resign di kemarin sambil saya mengumpulkan modal untuk membangun sebuah usaha yang baru-baru ini. Karena oke. mindset saya itu Om, itu tujuannya itu untuk apa? Yang pertama untuk membantu dulu orang. Itu Ah, bisalah untuk membantu orang dulu gitu. Sambil kan berjalan, iya, sambil berjalan. berproses. Gitu. Iya, berproses. Mantap, mantap, Itu mantap. itu gitu dong. Mindset dulu saya rubah dulu Om. Iya. Gitu. Nah, ini bro, dulu selama 8 tahun jadi karyawan. Ini karyawan di mana kalau kita boleh tahu ini? Kalau saya kemarin itu bekerja di salah satu perusahaan pest control Om. Oh, pest Yang pengendali control. hama. Iya, 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 iya. saya 8 tahun. pengendali hama dulu. Iya, 8 tahun dulu kerja di sana. Hmm. Gitu. Terus itu yang saya kemarin sempat kita ngobrol juga di Facebook itu yang jadi Event mengurus, organizer. iya, IO-nya brand-brand untuk bikin acara di Makassar. Oh iya, saya juga gabung sama teman itu buat IO lokal dari Makassar. Jadi kita sub dari Jakarta, baru nanti lokal penunjukan dari saya. Nah itu untuk Ada memulai bisnis IO itu bagaimana bro awalnya itu bro? awalnya itu ya lumayan rumit sih Om untuk Ya, buat branding kayak IO begitu, karena kan harus ada konten kayak kreator, ya, terus bagaimana menyusun konsep betul. segala macam, terus tim produksi siapa, terus desain siapa, itu semua Om. Jadi awal mula itu saya buat itu bertiga. Jadi kita kumpulkan semua beberapa freelancer di Makassar untuk bekerja sama dengan perusahaan kami.
gitu. Jadi ada yang tim konseptor, ada tim produksian, ada tim yang freelance gitu. Oh, itu berarti eh, usaha yang padat kreativitas berarti itu? Iya, industri kreatif. Industri kreatif itu keren sekali itu yang saya dari dulu pengen bisa bekerja di situ sebenarnya, Bro. Karena kita ini kan sebagai kreator kan harus bisa menciptakan sesuatu yang memang di luar eh, kebiasaan orang, dan itu nanti bisa jadi trendsetter sebenarnya. Betul. Nah itu kalau saya bisa tahu itu Om, itu bisa dapat dari mana itu proyek-proyek dari kayak Mitsubishi dan beberapa brand-brand besar dari kemarin itu, bagaimana caranya bisa dapat proyek dari mereka itu? Awalnya kami sih itu kerjasama dari satu IO dari anak perusahaan Global TV namanya Visikom. Ya. Ya itu kemarin sempat awal mulanya itu di tahun 2010 ya. Itu kami mulai eventnya BlackBerry, awal mulanya muncul BlackBerry. Oh berarti tahun lama ini sebelum tahun 2010 berarti? Iya. Oh. Berjalan. Oh berarti itu sambil bekerja di perusahaan PES itu tadi, PES Control tadi? Iya, sambil saya jalan PES Control, jadi saya cuma back office saja untuk tangani pengelolaan pendanaannya, gitu, keuangan. Jadi ada memang untuk investor, ada yang untuk manajer project, saya dari back office-nya yang untuk finance-nya. Jadi tidak terlalu mengganggu antara pekerjaan di PES Control dengan di event organizer itu. Wah, keren. Ini yang dibilang hustler milenial. Kalau kita biasanya di sini istilahnya hustler milenial, jadi kita bekerja banyak memang untuk mencari cuan. Apa saja dilakukan. Luar biasa, luar biasa. Pengalaman juga Om Toh. Iya. Nah sekarang sudah IO-nya bagaimana? Masih jalan atau sudah pensiun juga IO-nya ini? Masih jalan ya Om. Masih jalan. Kan, iya, karena bertiga Kak jalan sama-sama teman yang garap. Jadi sistem pembagian mami hasil. Iya, dibagi rata toh. Nah itu dapat apa namanya sub dari visi apa namanya? Visi Jakarta. Dari Jakarta itu memang Visikom itu kenalan dari berarti memang harus banyak kenalan memang baru kita bisa dapat itu subnya itu. Awal mulanya itu manajer proyek saya itu jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Jadi survei di beberapa di Jakarta itu beberapa IO besar sehingga kami kasih masuk company profile kami. Gitu, kasih masuk company profile sampai dia melihat company profile proyek-proyek apa gitu, apa segala macam, mulai dari selling, otomotif, terus F&B, gitu segala macam. Dia mulai tertarik. Dari awalnya itu alhamdulillah dia memberikan referensi beberapa IO di Jakarta yang ingin membuat event di Makassar, sehingga merekomendasikan IO ini loh di Makassar saya pernah pakai. Gitu, dari mulut ke mulut. Gitu. Karena mereka tahu apa namanya sudah mengerti tentang track record, akhirnya tersebar mulut ke mulut akhirnya. Mantap. Betul. Dari mulut ke mulut itu awalnya. Jadi awal membangun brand itu memang Om agak susah. Betul. Agak susah membangun brand. Jadi produk apa yang kau jual, terus bagaimana caranya, waktunya, sama kualitasnya. Betul. Itu. Karena dari situ sebenarnya timbul kita habis kerjakan proyek satu kan reputasi kerja muncul, akhirnya nyebar ke brand-brand yang lain toh. Betul Om. Jadi saya tanamkan ke tim itu bahwasanya jangan dulu cari uang, cari dulu pelayanan. Karena kalau kita mencari uang itu berarti kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang sangat keras. Kalau kita sudah memulai dari awal pelayanan keras, maka uang yang akan cari. Wah, mantap. Itu ada saya quote-nya Jack Ma dari Alibaba, itu dia pernah bilang begitu, Bro.
if you keep helping people, someday you will be success. Yang artinya ketika kita terus menolong orang, kita fokus untuk menolong orang, kita tulus untuk menolong orang, suatu saat ada nanti kita bakalan sukses. Ya, betul. Nah, itu mungkin Mindset yang dulu, Om. betul. Jadi itu mungkin yang diterapkan, akhirnya kan uang itu bakalan ikut ketika kita menolong orang, kita punya mindset untuk melayani orang secara luar biasa, uang pasti ikut. Betul. Nah, yang sekarang ini, bisnis yang sekarang ini bagaimana, Bro? Yang dimulai ini, yang sekarang yang dijalani ini, yang sekarang ini isi ulang. Ya, depot air, laundry. Oh, ada laundry juga. Ya, ada laundry, ada parfum refill, ada bakso frozen sama KC kerjasama yang usaha bergerak di bidang pembuatan properti. Oh, developer juga? Dia cuma properti kayak kitchen set, lemari-lemari. Iya. Kayak mebel begitu toh? Mebel. Ya. Betul. Nah, ini yang saya nih dari daerah mana nih? Isi ulangnya? Masih ruang lingkup di area sekitar rumah dulu, Om. Karena segmentasi di rumah itu padat penduduk. Saya belum keluar di perusahaan-perusahaan apa segala macam, dikarenakan jangan sampai semut di ujung sana, lautan, gajah di pelopak mata tidak dilihat. Betul. Gitu. Karena sebenarnya untuk mensuplai air ke padat penduduk ini kan sebenarnya sudah mencukupi sebenarnya untuk bisa cash flow berputar. Betul, Om. Itu mantap. Jadi saya juga tidak terlalu bilang mau maruf apa segala macam. Istilahnya bisalah untuk membantulah warga sekitar apa segala macam. Sisi lain, awal mulanya saya bangun depot ini, Om, karena saya melihat dari segmentasi pasar, yang pertama padat penduduknya. Iya. Gitu. Yang kedua itu saya jual nama saya di sini, Om, di rumah, karena kan saya sudah mulai dari lahir sampai besar di sini terus, jadi orang-orang tahu, oh saya orang di sini gitu. Oh, sudah. Jadi awal mulanya brand juga, ya membangun kepercayaan juga itu, Om. Iya. Gitu, salah satu menjual nama, karena pada saat kita bermasalah dengan tangga apa segala macam, itu yang menjadi kendala juga itu, Om. Iya, betul. Jadi harus membangun ikatan emosional juga itu, Om, sama tetangga. Karena jadi ada kayak tetangga itu seperti buzzer politik soalnya. Betul. Lalu tetangga. Jadi kapan dia kayak parkiran, mengganggu apa segala macam aktivitas usahamu, dia pasti kritisi, Ki. Iya, betul. Kita membangun ikatan emosional bersama tetangga, terus ada toleransi antara tetangga gitu, sehingga pada saat ada yang mau dikritisi, jadi dia merasa segan. Gitu. Betul. Nah, selain yang tadi yang kita bicara depot air ini, ada tadi apa lagi? Ada bakso frozen, family laundry. Oh, family laundry. Laundrynya di rumah juga? Atau di rumah juga? Iya, di rumah. Kalau boleh tahu ini di mana alamatnya ini? Di mana alamatnya? Saya beralamat di Jalan Balarang 1 nomor 23, Kecamatan Makassar, Kelurahan Barana. Balarang. Barana. Alfa Romeo Alfa. Oh, Barana. Jadi jalan? Iya, dekat Pasar Terong, Om. Oh, dekat Pasar Terong. Iya, saya enggak. Iya. Saya soalnya enggak hafal Makassar. Yang ku tahu itu jalan dari Antang pergi di Terong. Terus pulang liur di. Kalau lihat Cendrawasih di kita sekitar Cendrawasih sana enggak ku tahu saya jalan. Enggak ku hafal, Ki. Oh. Kalau di Surabaya, Om, satu yang ku tahu, Caesar gitu. Ini rusak ini. Wah, ini bahaya.
Wih, hijrah mah kok. Sudah mau ke hijrah. Tidak, iya. Di atas mobil ya saya, Om. Bercanda. Jadi, Di atas mobil ya saya. biar orang-orang masuk, kau jam kau masuk. Iya, tidak. Di atas mobil saya, Om. Ada ya saya apa? Di TP ya saya keliling-keliling kok. Oh iya, betul. Nah, ini dari tadi saya Iya, bro. di mana? Apa namanya? Tunggu dulu, Om. Nah. Oke, siap. Bentar sekali dulu. Ada pembeli. 5.000, Ibu. Nah, oke. Kembali lagi bersama Saudara Ateng. Nanti saya mau tanyakan ini, Bro. Itu kan sekarang lagi jalan untuk bisnisnya ini. Yang tadi itu isi ulang air, depot air. Terus ada bakso frozen juga, ada laundry juga. Itu biar ini bisnis bisa jalan terus ini apakah dikerjakan sendiri semua atau ada delegasikan ke tim atau pegawai? Ya, ada delegasikan ke tim, Om. Jadi alhamdulillah sekarang sudah autopilot nih, Om, semua. Alhamdulillah, mantap. Iya, autopilot nih semua. Berarti ya, ada dari awalnya ya. Ada pegawai di berarti ini? Bang Sior. Ya? Ada pegawai berarti ini. Oh, alhamdulillah. Ya, Bisa bermanfaatin usahanya untuk orang kasih kerja juga. Iya, Om. Ada berapa pegawai total sekarang? Sekarang itu ada 4 orang, Om. Oh, 4 orang. Iya, jadi ada di 2 di galon, 2 di laundry, terus yang freelance yang apa? Yang mebel itu ada 3 orang. Yang jadi tapi yang freelance, yang mebel ini freelance kalau ada project baru dikerja. Iya. Jadi dia dapat accelerate by project. Nah, ini sebenarnya dasar utamanya ini ketika kita berbisnis ini, Saudara Ateng ini berbisnis ini sebenarnya apa ini? Atau fondasinya untuk berbisnis ketika awal-awal itu bagaimana? Om, tunggu dulu nah iklan. Oke, siap. Sorry, Om. Oke, siap. Lanjut. Lagi bela enggak masuk anggota ya 1. Oke. Dulu bantu dulu. Biasa, ini kan dinamika berusaha kan begitu. Pasti tidak selalu mulus. Tidak mungkin langsung kita delegasikan orang kalau bukan kita yang garap. Iya, betul. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini tadi, Bro. Dasar atau fundamentalnya ini ketika Bro Ateng berbisnis atau mulai berbisnis ini, mulai berusaha, itu apa yang menjadi dasarnya sebenarnya? Saya dasarnya itu, Om, saya melihat saya kan kerja 8 tahun itu. Kayaknya bukan passionku di situ. Kayaknya memang passionku memang saya balu-balu. Menjual. Ya, berdagang. Saya melihat berdagang, saya melihat apa segala macam. Sisi saya, kelemahan maupun kelebihannya, kayak memang cocok untuk berdagang, Om, saya. Gitu. Jadi awal mulanya itu saya melihat dari kelemahan saya apa, terus apa kelebihan saya. Di sini loh, bukan saya yang taunya cuma di depan komputer dalam ruangan gitu. Baru saya juga suka dengan interaksi dengan banyak orang, Om. Gitu, saya suka. Gitu. Itu awal mulanya. Jadi saya melihat itu, saya melihat banyak orang di depan rumah yang juga menyapa sama saya apa segala macam, itu juga menjadi nilai poin untuk awal mula saya buka usaha, Om. Berarti banyak artinya nama saya juga di area di sini dekat rumah masih ada lah, itu istilahnya, Om. Iya. Berarti excellent service yang memang suka sekali untuk melayani orang. Ya. Gitu, Om. Oke. Bukan berupa kebanyakan di bidang jasa sih, Om, kalau saya melihat dari sisi segmentasi passionku. Gitu. Jadi akhirnya memutuskan resign dari pest control itu, terus usaha karena sudah ada modal. Iya, sudah. Akhirnya usaha. Baru usaha. Mantap. Yang terakhir ini, kata-kata yang kira-kira bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk
mereka bisa memulai usaha, mereka bisa lebih produktif, dan yang masih galau-galau apakah saya harus resign atau tidak, atau saya harus tinggalkan langsung pekerjaanku untuk bisa menjadi pengusaha, itu bagaimana kira-kira? Ada motivasi apa ini dari Bro Ateng ini? Kalau saya sih motivasinya Om, yang pertama itu mindset, Om. Yang pertama bisa membantu banyak orang. Iya. Kalau pada saat kita terjun langsung membuat sebuah usaha, ya kita berpikirkan bagaimana caranya kita membantu orang dalam segi penjualan. Itu kita menyediakan kayak air minum isi ulang ini kan kita sudah membantu orang untuk membantu untuk bisa minum. Terus sisi lainnya juga kita bisa untuk memperdayakan orang untuk memberikan penghidupan Om. Membuka lapangan kerja. Itu. Artinya janganlah cepat terburu-buru juga Om pada saat melihat dari sisi pengusaha atau tidaknya. Semua itu ada baik suka dukanya Om. Itu baik maupun karyawan maupun dari segi berwirausaha Om. Ada semua positif negatifnya Om. Gitu. Kalau memang mentalitas kita nggak ada di passion di berwirausaha, kalau bisa pelajarilah dulu untuk menjadi pengusaha. Kita membentuk sebuah mentalitas, karena sebuah usaha itu ya kalau dibilang cuma 1-2 tahun itu belum terlihat hasilnya sama sekali Om. Belum. Jadi siap-siap ya kalau teman-teman untuk bisa bermental baja, bisa defense selama 1-2 tahun, ya silakan terjun. Jadi strategi saya kemarin Om, sebelum saya rasain, saya memang sisihkan sebagian dari akselerasi saya itu untuk biaya penghidupan sehari-hari, biaya untuk menabung bisnis, dan biaya untuk menghadapi dengan fluktuasi berwirausaha selama 1-2 tahun itu Om. Oh, berarti sudah disediakan, Wi? Dana-dananya semua dipeta-petakan. Oh, mantap. Dipeta-petakan di semua itu Om. Jadi ada sebuah kayak pelampung untuk menampung biaya penghidupan sampai 1-2 tahun itu. Sebelum kita terjun ke dunia bisnis itu Om. Berarti secara finansial diamankan dulu semuanya, biar aman semua ini. Diamankan semua Om. Iya. Betul. Diamankan semua itu, baru kita bisa terjun Om. Karena jangan sampai kita cuma istilahnya terburu-buru begitu. Betul. Om melihat enaknya saja menjadi sebuah pengusaha. Sebuah pengusaha itu Om tidak enak. Karena kita 24 jam kerja. Karena memikirkan apa yang untuk besok, apa yang kita kerjakan, terus siapa besok kita lagi prospek, apa segala macam konsep, apa lagi yang bisa kita tambah untuk menambah omset, apa segala macam itu Om. Kalau memang kita belum memikirkan apa segala macam itunya, ya mendingan kita belajarlah dulu. Betul. Berusaha. Karena setiap entrepreneurship atau kita menjadi pengusaha itu kita dihadapkan dengan 1 juta ketidakpastian. Jadi kita ini menghadapi, kalau kita kan jadi karyawan kan sudah ada gaji pasti tiap bulan ada. Betul. Nah, tapi ketika kita sudah masuk dunia usaha itu sudah tidak pasti semua. Besok kita bisa makan, hari ini kita bisa tidak makan, atau besok juga kita tidak bisa makan. Betul Om. Betul. Dan yang paling gilanya saya Om, saya resign dari tempat saya kerja itu, istri saya baru melahirkan, itu anak saya baru umur 3 bulan. Sampai orang mantap. Itu karena saya sudah memang mindset saya sudah teguhkan pendirian bahwasanya saya harus begini loh. Iya. Om. Betul. Salah satu muslim juga, kita kan mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dimana pada saat kita berdagang ada melalui salah satu sunnah. Kalau nggak salah itu kan ada juga itu sunnahnya kan, ini saya tidak tahu ini sahih atau tidak. Itu 9 dari 10 pintu rezeki adalah di berdagang. Nah, jadi umat muslim memang kan diharuskan kaya, harus memang bisa kaya, karena kalau kita nanti kaya kan bisa bermanfaat untuk orang-orang lain.
kita bisa sedekah banyak, kita bisa bantu orang, kayak gitu tuh intinya toh. Iya, betul. Mantap, mantap. Oke, Bro Ateng, terima kasih sudah sharing di episode kali ini. Saya berharapnya sih nanti Om Jo. kita bisa sharing lagi di episode yang lain, tapi saya pengen lebih spesifik Siap. untuk pengaturan uang ini Om. Pengaturan uang ketika kita nanti masih bekerja, tapi saya pengen terjun menjadi seorang wirausaha, ini bagaimana cara strategi finansialnya, bagaimana cara mengatur uangnya dan lain-lain Om. Kira-kira berkenan ini, Di? Siap. Siap. Nanti bisa siapkan materinya. Siap. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih Om Ateng. Saya doakan Sama-sama, semoga Om Jo. anaknya, istrinya sehat semua, keluarganya diberkahi, Amin. dilindungi oleh Allah, dan saya berharap semua bisnisnya bisa lancar jaya dan bisa menguntungkan dan membawa manfaat untuk orang-orang banyak di sekitarnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi kita sudah interview dan berbincang-bincang bersama saudara Aswar Asnawi alias Ateng, alumni SMP Negeri 8 tahun bukan alumni, angkatan tahun 2004. Sebentar. Saya ini alumni. Oh, alumni tahun 2004. Nah, kita semua lulus dari 2004. Tadi kita sudah berbicara masalah bisnisnya apa saja dan bagaimana step-stepnya dia memulai bisnisnya, sampai dengan mindset fondasinya dia itu bagaimana dari awal hingga dia bisa terjun ke dunia bisnis. Nah, insya Allah mohon doanya, kita bakalan syuting lagi untuk episode kedua bareng Bro Ateng ini. Saya pengen sedikit lebih mengorek lagi tentang bagaimana strateginya dia ini mengumpulkan uang dan mengatur finansialnya agar dia dari posisi karyawan bisa menjadi full time entrepreneurship. Oke, sebegitu dulu teman-teman. Terima kasih semuanya saya ucapkan untuk kalian para penonton. Jika kalian merasa video ini ada manfaatnya, kalian suka, silakan pencet tombol like, share ke teman-temannya yang lain, dan jika kalian ada pertanyaan silakan posting di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian lain, khususnya para alumni SMP Negeri 8. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Tiklas dari channel Spendel Business Club. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.